Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madi Albi Ademika dengan NIM 25055551024. Di video ini saya akan menjelaskan sintaks-sintaks dari DDL atau Data Definition Language. Oke, sebelum kita masuk ke CMD, kita aktifkan Laragon terlebih dahulu seperti ini. Terus kita langsung masuk ke CMD. Oke, sebelum buat database-nya, kita aktifkan MySQL-nya dulu menggunakan perintah-perintah ini. Oke, kita langsung memperlihatkan database apa yang kita punya. Oke, jadi inilah database yang saya punya selama ini. Terus saya akan membuat database baru, yaitu database toko, menggunakan perintah create database. Database toko. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menggunakan database toko ini. Use toko. Oke, untuk perintah yang pertama, atau sintaks yang pertama, kita akan create tabel. Nah, dalam create tabel ini ada beberapa variasi. Yang pertama, itu create tabel. Untuk primary key-nya kita setel di awal. Misalnya create tabel kategori. Create tabel kategori. Misalnya ada ID kategori. ID kategori sebagai primary key. INT. Dan lagi satu nama kategori. Oke, sudah berhasil. Jadi kolom pertama yang saya buat itu ada ID kategori yang tipe datanya integer, yang di sini sebagai primary key. Primary key ini artinya data unik yang dimiliki dari suatu tabel. Yang kedua ada kategori yang menggunakan tipe data varchar yang kepanjangannya bisa 100 karakter, dan ini sifatnya not null, jadi harus dipenuhi, tidak boleh kosong. Jadi ini untuk create tabel pertama, yaitu primary key-nya kita setel di awal. Dan yang kedua, untuk create tabel, primary key dan foreign key-nya kita tambahkan di akhir setelah membuat tabelnya menggunakan alter. Oke, saya buat misalnya create tabel produk. Di sini ada ID produk, kita tidak setel terlebih dahulu primary key-nya, kita setel di belakangan.
terus ada harga, ada stok di terus ada ID, aduh kurang, oh ya kurang koma ya, maaf, saya ulang buat ke copy aja biar cepat. Ih, you have an error in your create table produk default lah di kategori. Gimana salahnya? Ya, error in your here default. Oh ya, di default ini kurang isi tipe datanya ya. Kita ulang word. Dah, kita copy ya. Nah, di stop default ini kurang tipe datanya. Tipe datanya integer. Oke. Terus ada ID kategori terakhir. Oke, sudah. Jadi kalau yang saya buat itu ada ID produk yang tipenya integer. Terus ada nama produk yang tipenya varchar yang kepanjangannya 100 karakter dan harus terisi, not null. Untuk harga dari tipe datanya integer, stok tipe datanya integer dan defaultnya 0. Dan terakhir ada ID kategori tipenya integer, dan seharusnya ini menjadi relasi dari tabel produk dan tabel dari kategori. Sekarang kita tambahkan primary key dan foreign key-nya. Oke, kita alter tabel produk. Terus add constraint
constraint, add constraint, pk underscore product sebagai primary key ID product. Oke, untuk primary key-nya sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan foreign key. Sama menggunakan alter table product add constraint kurang s constraint fk kategori foreign key ID kategori reference kategori ID underscore reference kurang e. Oke, untuk foreign key sudah kita tambahkan, dan untuk melihatnya kita lihat untuk melihat buktinya kita gunakan perintah text product. Nah, oke, untuk ID produk sudah jadi primary key dan ID kategori sudah menjadi foreign key. Oke, selanjutnya ada create table as select. Jadi as select ini digunakan untuk menyalin dari tabel yang disalin. Contohnya seperti ini. Create table as select. Create table, misal create table PK product. Backup product as select from product. Oke, sudah berhasil. Jadi create tabel as select ini itu menyalin dari tabel, isi dari tabel produk. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan dash backup product. Nah, jadi semua atribut-atribut yang ada di produk itu tersalin oleh backup produk, tetapi untuk primary key sama foreign key-nya tidak
salin. Itu karena biasanya perintah ini digunakan untuk backup, analisis atau laporan yang sifatnya tidak membutuhkan aturan ketat. Oke, selanjutnya ada create temporary table. Jadi temporary table itu temporary artinya sementara dan tidak permanen. Jadi tabel ini hanya berlaku sementara dan akan hilang nantinya. Oke, create table. Create temporary table. Temporary misal temp product temp stock upload temp stock ada ID product, ada integer, terus ada stock. Oke, berhasil. Dan seperti saya bilang, tabel ini sifatnya sementara. Jadi kalau kita cek di show tables yang ada nah, temp stock upload itu tabel temp stock upload itu tidak ada. Itu karena temporary table itu disimpan di sebentar. Oh, temporary table itu disimpan di storage per session, bukan di skema fisik. Jadi table ini sifatnya sementara, hanya berjalan selama sesi database berjalan, dan tidak muncul pada show tables karena tidak disimpan di database utama. Fungsinya sebagai tempat menaruh data sementara agar proses perhitungan atau validasi tidak merusak data asli. Jadi ini tidak mempengaruhi database. Oke, selanjutnya ada create table if not exist. Create table if not exist. Create table if not exist, misalnya produk. Ada ID Waduh, pacar. Oke. Jadi create table if not exist ini digunakan ketika
Misalnya kalian lupa kalau misalnya tabel produk kan sudah ada di database kita. Nah, jika kalian menggunakan if not exist ini, jika kalian tidak menggunakan if not exist ini, jika membuat create table produk lagi itu kan akan error. Tapi jika menggunakan if not exist ini, itu tetap akan berjalan. Eh, fungsinya untuk mencegah error jika ada nama tabel yang sama. Jadi ini hampir sama dengan create table yang lainnya. Cuman untuk mencegah terjadinya error. Coba kita lihat show tables. Oke, jadi tetap ada tabel produk di sini. Tapi jika kita membuat create table yang belum ada, misalnya table if not exist, misalnya supplier jadi supplier itu ada id supplier, id itu sebagai primary key. Nah, oke, sudah berhasil. Jadi create table if not exist untuk tabel yang belum ada itu akan berhasil. Jadi jika tabel sudah ada itu mencegah terjadinya error. Tapi jika belum ada itu akan menambah seperti create tabel yang lainnya. Sekarang coba kita lihat. So show tables. Oke ya. Jadi tabel supplier sudah ditambahkan. Jadi itu saja create tabel yang saya dapatkan. Selanjutnya ada perintah alter. Jadi perintah alter ini itu mengubah struktur tabel tanpa membuat tabel baru. Seperti memodifikasi bentuk kolom tabel, menambah dan mengganti tabel yang ada. Misal saya mau ganti, misal saya tambahkan kolom di produk. Alter table produk, add kolom berat Oke, berhasil.
Sekarang kita coba lihat di tabel produk. Yes. Oke, jadi kolom berat sudah kita tambahkan. Di sini kolom berat itu tipenya integer. Selanjutnya kita coba yang lain, kita tambahkan, misal kita mengganti tipe data. Saya mau mengganti tipe data di nama produk. Sepertinya karakternya kurang panjang. Alter label produk. Alter kolom. Nama produk. Varchar. Panjangnya mungkin sekitar 200 karakter. Ada yang salah. An error is in type. Alter table product. Alter column. Alter column. Nama produk. Type product. Sudah benar. Mungkin 200 terlalu banyak. Coba ulang. Saya coba 150. Gimana ya masalahnya? Alter table product. Nama produk. You have an error in your async. Check the manual version for the right syntax to use here. Type varchar. Type varchar. Alter table product. Type varchar. Coba. Coba cari di Google ya.
alter table product agak buntu, jadi kita coba cari di Google. Jadi bukan masalah sinyal ya. This is alter table step modify column tab. Alter table name modify column. Oh, pakai modify. Alter table product modify. 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 Oke, sudah berhasil. Coba lihat di dash. Ternyata pakai modify ya. Dash product. Oke, tipe varcharnya sudah menjadi lebih panjang, yaitu 150 karakter. Selanjutnya ada alter add constraints atau menambahkan aturan. Create alter table product add constraint. Oh, add constraint cek harga. Oh, constraint harga. Cek misalnya harga lebih dari 0. Labelnya sih
Tabelnya kelebihan L, maaf. Oke, sudah berhasil. Jadi di sini saya menambahkan aturan harga itu lebih dari 5. Kalau misal ada orang yang memasukkan harga minus 5 atau 0, database akan menolak input itu. Sekarang kita coba cek di dash product. Oke, harga sama aja sih. Cuman berisi aturan harga itu lebih dari 0. Oke, itu saja dari perintah alter. Yang tambahnya ada di penambahan primary key dan foreign key itu. Selanjutnya ada syntax rename. Jadi syntax rename ini itu berfungsi untuk mengganti nama dari suatu tabel atau kolom yang ada di dalam tabel menggunakan alter juga. Misal yang mau kita ubah itu sebentar, kita show database, show tables dulu. Berapa aja yang kita punya, kategori produk sama supplier. Jadi kita akan mengubah nama dari produk ya, backup produk ya. Terus jadi alter table backup produk. Misalnya pakai data. Kurang tuh. Misal data penting. Oke, sudah berhasil. Coba kita lihat di table. So, tables. Oke, jadi tabel backup produk namanya berubah menjadi data penting. Sekarang kita coba mengubah nama yang ada di dalam kolom suatu tabel. Misal kita ubah di tabel produk deh, di harga. Alter table produk, name column harga itu misal harga total gitu ya, atau harga satuan. Oh, produk. Waduh, harga. Kurang huruf lagi, kurang R. Harga. Take constraint
harga, use kolom harga, range kolom cannot be dropped or tidak bisa di rename. Oh, mungkin karena kita tadi nyetel harga itu menggunakan aturan harga lebih dari 0. Mungkin kita coba yang lain. Coba kolom yang lain. Alter table kolom misal kolom stok jumlah, misal stok kita ganti jadi jumlah. Oke, sudah berhasil. Mungkin tuh karena harga itu memiliki constraint atau aturan eh, harga itu lebih dari 0, sehingga karena sudah memiliki aturan jadi tidak bisa di eh, rename kolom itu. Sekarang kita coba lihat dash product. Oke, jadi kolom stok kita sudah ubah menjadi kolom jumlah. Selanjutnya ada perintah komen. Jadi perintah komen ini itu sebenarnya tidak mempengaruhi struktur database dan tidak membuat apa-apa juga. Cuman komen ini itu memberikan deskripsi pada saat pembuatan database ini. Misalnya menjelaskan, misal tabel produk itu isinya apa saja. Contohnya seperti ini. Eh, Komen on tabel produk. Jadi untuk membuat komen itu kita perlu petik satu. Kita perlu petik satu dan tuliskan apa yang ingin kalian tulis. Misalnya tabel ini berisi daftar produk toko. Comment on tabel produk is mungkin karena spasi, coba kita ulang. We have an error in the check the manual that once you are using several version for the syntax use new. Salahnya di mana? Comment on table product is kita coba cari di Google untuk syntax comment di DL.
Oke, sudah. Benar kok. Comment on table. Comment on table. Oke, sudah benar. Ya, salah. Nggak bisa salah. Comment on table product. Comment on table user is hmm. Comment on table product is sudah benar. Kenapa salah ya? You have an error in your CSQL syntax. Check the manual. The correspond to your MySQL server version for the right syntax. Use near. It is near comment on table product is. Kita copy ini ya. Terus kita ganti tabelnya ke tabel produk. Oke, kita skip terlebih dahulu untuk komen. Kita lanjutkan ke drop, sintaks drop. Jadi sintaks drop ini itu untuk menghapus seluruh struktur dari tabel, entah itu datanya dan yang lainnya. Misal kita mau drop produk tabel data penting. Drop table data penting. Data Oke, sudah berhasil. Sekarang coba kita lihat di show table. Oke, kita berhasil menghapus tabel data penting dari database kita, dari database toko. Oke, perintah syntax drop semua itu saja. Selanjutnya ada syntax truncate. Syntax truncate ini hampir sama dengan drop, yaitu menghapus. Tapi truncate ini itu tidak menghapus seluruh tabel, tetapi hanya menghapus isi yang ada di tabel itu. Kita coba truncate.
untuk table. Misal kita pakai tabel supplier deh. Supplier. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba lihat. Ya, bukan. Oke, coba lihat. Eh, tabel supplier itu tetap ada di database toko, tetapi untuk isinya kok masih ya? Oh, jadi sebetulnya ada yang keliru. Coba tanya. Oke. Ini padahal sudah berhasil. Jika table sebenarnya pengertian saya yang keliru. Yang benda lagi digunakan untuk menghapus semua data dari semua kami yang tanpa menghapus itu tabelnya. Oh, berarti perintah truncat ini menghapus seluruh isi dari tabel, tapi strukturnya itu masih ada seperti mungkin analoginya seperti eh, rumah yang rumah lama yang ditinggalkan. Itu bangunannya kan masih ada, tapi isinya itu sudah tidak ada. Jadi seperti itu. Oke, eh, untuk komen ini untuk masih error, tidak tahu kenapa. Coba sekali lagi komen on table, misalnya produk lah, kategori mungkin kategori. Comment on table category is ini berisi kategori kategori produk. Sudah. Oke, masih tetap error. Mungkin kita coba tanya AI.
Oh, jadi eh, perintah komen yang saya gunakan tadi itu sepertinya tidak didukung oleh MySQL yang saya punya. Tetapi ini ada di eh, PostgreSQL atau Oracle. Jadi untuk membuat komen di eh, MySQL yang saya punya itu seperti ini, alter table. Oke oke. Kita coba ya. Alter table product. Kita coba alter table product comment. Tabel ini berisi produk. Oke, ternyata untuk MySQL versi yang saya punya ini ternyata untuk membuat komennya itu seperti ini, tidak seperti yang di atas. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.